Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita memahami surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang ke-47. An-Nur surat yang ke-24, ayat yang ke-47, halaman 357. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasul wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin wa idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun wa iyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi muz'inin afi qulubihim maradun amirtabu am yakhafuna ay yahifallahu alaihim wa rasuluh bal ulaika humul zalimun. Sampai di situ. Ayat yang lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menunjuki siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha tahu siapa yang paling patut, yang paling pantas untuk diberinya petunjuk, dianugerahinya keimanan ke jalan yang lurus, dan juga Dia tahu siapa yang tidak patut, yang tidak pantas diberinya petunjuk. Itulah kalangan orang kafir, orang musyrikin dan munafikin. Nah, dalam ayat bab 7, inilah diantara orang yang tidak mendapat petunjuk. Itu orang-orang munafik. Wa yaquluna, dan berkata mereka, amanna billah wa bir rasul. Amanna, beriman kami kepada Allah dan kepada Rasul. Wa ata'na, dan kami ata'na, kami mentaati keduanya, yaitu Allah dan Rasul. Thumma yatawalla, kemudian berpaling, fariqun, sekelompok atau sebahagian, minhum, daripada mereka, min ba'di dzalika, setelah itu, wa ma ulaika, dan tidaklah mereka itu bil mu'minin, orang-orang yang beriman. Mari kita pahami. Di antara ciri khas, ciri spesial orang-orang munafik adalah dia tidak jujur. Berbeda antara apa yang di hatinya dengan di mulutnya. Itu makanya diberi nama dengan munafik.
Karena secara bahasa munafik itu asal katanya nafiqo, lubang di dalam tanah yang dibikin oleh sejenis binatang tanah. Lalu dia juga punya lubang lain. Nah, ketika pemangsanya mengejar dan memburunya, lalu binatang tadi masuk ke dalam lubang dan muncul keluar di lubang yang lain, selamat dia. Nah, dari asal kata itu terambil munafik. Karena orang munafik itu memang lain di hati, lain di lidah. Berbeda antara batin dengan lahirnya. Sikap itu mereka tempuh untuk menyelamatkan diri. Agar jangan diketahui orang lain apa yang sebenarnya. Sama dengan binatang tanah. Dia kali lubang untuk masuk, kemudian dia kali pula lubang lain. Dia bisa lepas, bebas, terselamatkan daripada pemangsanya. Nafiqah namanya. Nah, orang-orang munafik seperti itu dia. Di sini mereka berkata di hadapan Nabi atau ketika bertemu bersua dengan orang-orang beriman lainnya, mereka mengaku amanna billah war rasul wa bir rasul. Kami beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Itu pengakuan mulutnya. Bahkan untuk supaya jangan nampak belang mereka, diketahui apa yang ada di hati mereka, mereka ikut hadir di majlis Nabi, juga ikut salat berjamaah sebagaimana dalam surah An-Nisa. Tetapi wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka berdiri untuk melaksanakan salat berjamaah, mereka berdiri juga tapi malas. Karena yang mendorong mereka salat itu bukan iman, mereka tidak punya iman. Cuma untuk menjaga dan memperlihatkan kepada orang banyak agar jangan ketahuan apa isi hati mereka. Inilah munafik asli atau munafik i'tiqadi. Keyakinannya batil, keyakinannya tidak benar. Dia benci, memusuhi Islam, dia tidak beriman. Tapi diselimutinya, ditutupinya apa yang ada di hati itu dengan mengatakan amanna billahi wa bir rasul. Bahkan mereka juga mengatakan wa ata'na, kami taat. Agak mirip dengan awal surah Al-Baqarah, wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Namanya munafik i'tiqadi. Apa munafik i'tiqad? I'tiqad keyakinan. Memang keyakinan mereka itu tidak beriman, tidak Islam. Mereka kafir, antipati, musuh Islam. Bahasa Sarawaknya aku musuh dalam selimut. Lalu kenapa sikap seperti itu mereka ambil? Karena mereka tidak berani menyatakan terang-terangan permusuhan mereka. Karena mereka sedikit, jumlahnya tidak berapa. Mereka sembunyikan itu. Yang nampak keluar ke permukaan adalah mereka seakan-akan seolah-olah orang beriman,
sama-sama hadir, bahkan mereka juga ikut berperang. Di antara peperang yang mereka ikut adalah perang Uhud yang terkenal itu, di mana kaum muslimin menderita kekalahan, digembos oleh kaum munafik. Yang munafik satu lagi itu munafik kaum muslimin, namanya munafik amali. Amalan, perbuatan seperti amalan, laku, tingkah, sikap orang munafik. Tetap Islam, tetap bersyahadat, dia punya iman, cuma perangainya, lakunya, tingkahnya seperti orang munafik. Dia berdusta, tidak jujur, dia khianat, dia mungkir janji, suka curang, dan seterusnya. Malas beribadah, tidak berapa berzikir. Ini ciri-ciri munafik. Kalau ada orang Islam yang seperti itu, dia disebut dengan munafik, tapi munafiknya amali. Yang satu lagi i'tiqadi, asli kafir. Kita ini ada munafik. Bahkan sahabat-sahabat takut itu dengan munafik itu, karena cirinya gempa. Bicara itu dusta dia, berjanji mungkir, dipercaya khianat, bertengkar pantang kalah, beribadah malas. Banyak ciri-cirinya kan. Munafik amali, munafik orang muslim, berbeda. Nah, yang kita pelajari sekarang ayat ke-47, munafik asli, yang i'tiqadi di Madinah ini. Wa yaquluna, mereka berkata, kami beriman kepada Allah dan kepada Rasul, wa ta'na, dan kami ata'na, kami mentaati Allah dan Rasul. Di mulut mereka. Thumma, kemudian yatawalla, berpaling sekelompok, sebagian daripada mereka itu, mim ba'di dzalika, setelah itu, setelah menyatakan pengakuan kami beriman kepada Allah, kepada Rasul, kami taat, lalu sekelompok mereka berpaling daripada pengakuan itu, mim ba'di dzalika namanya, wa ma ulaika bil mu'minin, dan tidaklah mereka itu sebenarnya orang-orang yang beriman. Itu hanyalah omongan di mulutnya, iman yang hakiki tidak ada. Inilah kelompok yang sangat berbahaya. Dalam surah Al-Baqarah kan dibagi 3. Yang pertama, orang-orang yang beriman. Semenjak ayat Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin, semenjak itu, alladzina yu'minuna bil ghaibi, sampai wabil akhirati hum nanti ketemu orang kafir, 2 ayat cuma. Innal ladzina kafaru sawaun, 2 ayat. Tapi orang kafir ayat 8 sampai 20. Orang munafik ayat 8 sampai 20. Bermula wa minan nasi may yaqulu, sampai ke bawah. Kelompok ini paling berbahaya. Nah, itu nih kecil orang dalam bahasa awak, musuh dalam selimut. Mengguntiang dalam lipatan. Termasuk di negeri kita, di bangsa kita, orang seperti ini yang paling berbahaya. Meskipun dia muslim, tapi dia mengkhianati perjuangan orang muslim. Dia lebih bersekutu dengan musuh-musuh muslim.
karena ada keuntungan duniawi. Ada yang hendak mereka tuju. Jadi kenapa orang bersikap munafik? Karena menurut mereka ada sesuatu yang ingin diraih, ingin dicapai, ingin diperoleh. Diambil sikap munafik. Kemudian ayat berikutnya menyatakan contohnya wa idza du'u ila Allah, dan apabila mereka itu diseru, du'u, diajak, ayat 48, diajak kepada Allah dan kepada Rasulnya, liyahkum, agar supaya Rasul memutuskan, liyahkum, memutuskan hukum atau perkara bainahum, sesama mereka. Idza, tiba-tiba fariqun, satu firqah, satu kelompok di antara mereka berpaling. Menurut beberapa ulama, ini ada sababun nuzulnya. Antara lain, disebutkan bahwa ada orang munafik di zaman Nabi ini bertikai, berselisih, berperkara dengan orang Yahudi. Di Madinah ada kaum muslimin, ada Yahudi, ada kaum munafik. Itu di Madinah. Orang munafik ini dibagi dua. Ada munafik orang asli Madinah, ada yang munafik kelompok-kelompok Yahudi. Kelompok-kelompok Yahudi mereka telah menguasai Madinah. Ekonomi Madinah dipegangnya. Bahkan mereka mengendalikan Madinah. Mereka juga bikin perkampungan dan benteng di Madinah. Sudah kuat mereka. Ini yang dihadapi Nabi. Yahudi kan bagian Bani Israel. Suatu ketika berselisih antara seseorang dari kelompok Madinah asli, Ansar kaum suku Aus atau Khazraj, munafik, dengan orang Yahudi. Lalu mereka meminta kepada Nabi untuk memutuskan perkara. Nabi putuskan bahwa yang benar itu orang Yahudi. Si munafik ini tidak mau menerima, protes dia. Marah-marah, dia kesal. Dan dia mengajukan yang akan memutuskan perkara di antara mereka adalah tokoh Yahudi lah. Dia tidak menerima keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara si Yahudi yang memang benar, dia yang diputuskan Rasulullah untuk menang, tidak mau menerima keputusan Nabi dan tidak mau memutuskan perkaranya dengan tokoh Yahudi lainnya. Asal tentang ini turun ayat ini. Dia mengaku beriman, percaya kepada Allah, kepada Rasul, mentaati keputusan Rasul. Nah, kenyataannya apabila Rasul putuskan perkara mereka, ternyata mereka kalah, memang salah, memang tidak benar. Ketika itu mereka berpaling, mu'ridun. Idza fariqum, tiba-tiba sekelompok daripada mereka berpaling dari menerima keputusan Nabi, padahal mengaku ata'na, kami mentaati, termasuk apapun keputusan Allah, apapun keputusan Rasul harus ditaati. Di sini nampak belangnya, nampak cokinya, nampak pengakuan mereka itu tidak benar. Mengaku beriman,
Tapi apabila diajak untuk mentaati Rasul, mereka tolak. Nampak di sini. Mula-mula ayat ini memang tertuju kepada orang munafik, tapi berlaku umum. Siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, mengaku taat kepada Allah dan Rasul, harus menerima hukum hakam syariat yang dibawa Nabi. Lalu diajak melaksanakan syariat, melaksanakan aturan Allah yang tercantum dalam Al-Quran. Ada yang protes, ada yang tidak mau, ada yang menolak, padahal dia Muslim. Dengan berbagai macam dalih, argumentasi, alasan. Lalu ikut-ikutan protes bahwa syariat tidak bisa berlaku di Indonesia. Macam ini sudah ketularan munafik walaupun dia Muslim. Bab konsekuensi pengakuan kami mentaati Allah Rasul, ya tentu mentaati syariatnya. Kalau kita belum bisa menerima, belum bisa melaksanakan karena masanya, waktunya, keadaannya belum bisa, belum memungkinkan, kita sedang berusaha, itu bukan menolak namanya. Tapi menolak mentah-mentah melaksanakan syariat padahal dia Muslim, maka pengakuan taatnya itu patut dipertanyakan. Wa yaquluna amanna billah wa birrasuli wa ta'na wa ata'na. Mereka berucap, mereka berkata, ayat ke-47, kami beriman kepada Allah, kepada Rasul dan mentaati, tentu ada konsekuensinya. Kita yang mengaku Muslim, mengaku beriman, tidak boleh tidak taat, harus taat. Yang bisa laksanakan. Yang bisa diperbuat. Yang belum bisa kita laksanakan syariat, kita usahakan melaksanakan. Tapi jangan tolak, jangan ingkari, jangan mantah, jangan pula mengaku-ngaku tidak cocok di zaman kita, tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kalau begitu kita sudah kena di sini. Belum bisa kita laksanakan, waktunya, masanya, keadaannya bagaimana, begini. Itu bukan menolak. Bukan menolak. Tapi ada yang menolak mentah-mentah, padahal dia mengaku Muslim, akan sudah kena ayat. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa birrasuli wa ta'na thumma yatawalla, kemudian berpaling fariqun, sekelompok mereka setelah mengaku itu. Benar, ayat ini tertuju kepada orang zaman Nabi, orang kafir, anti Islam, musuh Nabi dan kaum mukminin, tapi menyatakan di mulutnya beriman. Betul di zaman Nabi. Tapi ayat kan bukan berlaku untuk zaman Nabi. Bermula di situ. Ayat ini berlaku umum. Dengan demikian, siapa saja yang mengaku beriman dan kepada Allah Rasul dan mengaku taat, dia harus melaksanakan pengakuannya itu. Kalau tidak, bohong. Kalau tidak, berolok-olok. Jadi idza du'u, apabila du'u, diseru mereka kepada Allah dan kepada Rasulnya, salah satunya yang tadi diajak memutuskan perkara berdasarkan kitab. Ambil contoh di kita. Seseorang meninggal dunia, mati, contoh saja. Dia meninggalkan tirkah, meninggalkan peninggalan. Peninggalan itu harus dibagi sesuai dengan warisan. Harta pencaharian.
bukan harta pusaka tinggi, bukan harta milik bersama, bukan harta turun-temurun, tapi harta pencaharian. Meninggal, lalu diajak untuk membagi, memutuskan pembagiannya sesuai dengan waris. Menolak dengan sekian macam alasan, sekian macam dalih. Ketika itu berarti pengakuan ata'na tidak sesuai. Ya, ditolaknya. Alasannya bagaimana begini begitu mentun. Karena tidak mau menerima hukum warisan yang tercantum dalam Quran dan hadis Nabi. Padahal dia mengaku amanna billahi wa bil rasuli wa ata'na. Ketika diajak mereka untuk melaksanakan hukum ketentuan warisan, tidak mau. Ditolak, ditampiknya. Dibagi-baginya sesuai dengan kehendaknya, atau dibagi-baginya saja sesuai dengan hukum barat misalnya. Kadang yang tidak patut jadi patut, yang patut tidak dapat, dibagi-bagi. Contoh saja. Bawalah contoh ni kepada yang lain-lainnya. Jadi kalau idza du'u ila Allah, apabila diseru, diajak kepada Allah untuk melaksanakan syariat agama Allah, dan diajak diseru kepada Rasul untuk melaksanakan sunnah Rasul, liyahkum, agar Rasul itu memberikan keputusan di antara mereka sesuai dengan syariat yang dibawa Rasul, sesuai dengan kitab yang diterima. Iza tiba-tiba fariqun, sekelompok menolak, menampi, berpaling, tidak menerima, mu'ridun. Dengan begitu siapa saja yang berpaling, menolak untuk melaksanakan syariat atau aturan Allah dan Rasul, padahal mengaku ini sudah bisa dicap sebagai orang munafik. Termasuk yang tadi, tidak mau melaksanakan aturan warisan. Ingat, di Minang kan ada pusaka tinggi, ada pusaka rendah. Kalau pusaka tinggi kan milik bersama, harta bersama, cuma dipakai secara bersama-sama. Tanah di Minang kan tidak ada milik kaum, cuma itu sudah tidak sesuai. Bertambah tidak, menambah kurang. Pusaka tinggi kan tidak bertambah-tambah, malahan berkurang. Dijual oleh orang namuh menjual. Kadang-kadang digadai-gadai itu nak ditabui dia habis. Penyakit barangkali sama dengan gariwa. Di gari ambo digadai. Kemudian nak tertabui itu dia hilang saya. Alam makan ratu haram saya orang nak mau gadai. Nak tertabui orang punya lah mati. Alah pada dia saya. Sekian tumpak pidang sawah. Orang punya lah mati. Dia anak cucunya nak tekana, nak tahu merenggai bergadai. Sekian. Apa pakai? Bambi sekian nasi sawah. Ambil lu rumah sini. Sebab anak cucu nak terkenal lah. Alah. Hidup di ratu haram. Ini pusaka tinggi. Satu ambo tidak bertambah, berkurang. Pusaka tinggi kan harta bahasamu, harta kau. Yang penghulu yang bertanggung jawab kan, penghulu. Tapi kadang-kadang penghulu itu dilintahi, melawan. Ini aku kan tak kemanakan tak berajuk ke mama dah. Kemanakan berajuk ke agak-agak ini. Melawan mama. Kemanakan berajuk ke mama, mama berajuk ke penghulu.
Pengulu barajo kamu pakai ke mentun. Aku nak kaji wak nu. Yang dibagi pusaka rendah. Pencarian kita di Bali atau kita punya hak kita, hak milik kita. Ayo dibagi. Diajak untuk membagi itu contoh no. Kecil dan sanaknya, kok kami punya reto, kami memukoi, kami memodali dulu. Atau kecil bininya, kok ndak dapat biayanya. Pokoknya si anak mengangkangi, menolak untuk membagi sesuai aturan, atau malah terbersit di hatinya, ndak diam saja. Masa laki-laki 2 kali lipat daripada kami produksi. Kalau protes tak kayak itu, meragukan hukum kau. Iman kita tak ada mana? Iman kita tak terkenai iman kita. Liyahkum agar supaya Rasul itu memutuskan hukum perkara di antara mereka. Itu maksud kita ambil contoh ketik. Ini kan banyak contoh. Fariqum minhum, kita jangan sampai menjadi orang yang farikun, sekelompok, sefirkah berpaling menolak syariat itu. Tidak usah jauh-jauhnya ke negara asal, panjang amek, laweh amek, kehidupan sehari-hari saja. Kapan saja kita menolak untuk melaksanakan ajaran agama, keputusan-keputusan syariat dalam kehidupan kita, ketika itulah kita termasuk orang mu'ridun, orang-orang yang berpaling. Meskipun kita tidak orang munafik asli atau munafik yang i'tiqadi. Wa in yakul lahumul haqq wa 49. Wa yakul lahumul haqq ya'tu ilaihi muz'inin. Ketabian. Wa in dan jika yakun ada lahum bagi mereka al-haqqu, jika ada bagi mereka hakun, kebenaran di pihak mereka, yaitu mereka datang bergegas bersegera mau melaksanakan keputusan dan aturan. Muz'inin, dalam keadaan tunduk taat patuh. Apa kok? Apa nanti ada labo, ada untung, ada dapat jatah, dapat bagian, ada manfaat, ada faedah untuk mereka. Dalam agama, dalam syariat, bagaimana bersyariatnya. Kalau keputusan-keputusan itu berada di pihak mereka, benar, hakku benar, mereka diuntungkan, mereka mendapat faedah manfaat dalam syariat agama, no segera datang. Muz'inin, tunduk taatnya menerima hukum. Tapi kalau tidak, mu'ridun, mereka berpaling. Aku sikap menafik. Kalau waswana, kalau ada labono bagaimana. Tapi kalau kekanai no katono, anak zato bagaimana. Ini contoh-contoh sehari saya. Dan kadang-kadang bagamu ketika ada manfaatnya bagaimana. Tapi ketika nyo merasa katakan naik, masuk kata ambil, masuk kata alang bagamu kau tinggalnya kamu. Kita masuk orang-orang yang munafik. Ketika ada acara, ada kepentingan, ada udang di balik batu, atau no, surau, no, hadirnya mengaji. Atau bagaimana begini, kiranya ada maunya. Jadi agamaku sebagai alat sarana untuk mencapai
kepentingan. Sikap munafik. Jadi wa yakun lahum ayat ke-9, dan jika ada bagi mereka dalam keputusan itu kebenaran, menurut mereka benar keputusan itu, dan jika yakun ada bagi mereka kebenaran, itu ya ikhlaun. Kebenaran ada labo, ada faedah, ada manfaat, ada untung, ada sesuatu yang mendatangkan mereka mendapatlah. Yaitu ilahi, mereka datang kepada Rasul cepat-cepat, segera mereka taat tunduk patuh. Kerana ada labonya, ada faedahnya, ada manfaatnya, ada untungnya, ada sesuatu yang dapat mereka dibeli itu, bagamonya. Seperti ini mendapat jabatannya, mendapat kedudukannya, mendapat pitihnya. Muzi'inin. Akulah namanya contoh orang-orang yang tidak akan dapat petunjuk di jalan yang lurus sesuai dengan ujung ayat 46. Ujung ayat 46 di atas kaji lampau, wallahu yahdi may yasha, Allah menunjuki siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus Islam. Di samping itu ada pula yang tidak akan dapat petunjuk ke jalan yang lurus. Di antara mereka yang tidak dapat petunjuk itu orangnya. Orang yang mengaku-ngaku di mulut beriman, beragama, mengaku taat, tapi kalau ketika diajak benar beragama, menolak. Ketika ada labo, ada manfaat, mesti gagih. Kalau contoh kinyik, contoh kinyik sekicik sebelum kita tulis. Kalau berkorban, maminya tu saudara. Korban. Masih gigi, masih kompe. Untuk berkorban kah? Biko nak ada lah, nak saudara lah. Nak rami lah saudara. Itu contoh ketek, walaupun tu nak menafik, tapi sikap itulah mencerminkan bagamu kalau ada labo nampak di nyom betul. Kalau kamu rugi, kalau kau panik, kalau kau latih, kalau kau segala macam, tidak amuh. Ada saya alasan. Itu ayat tidak kesini sampai ini. Tapi tersinggung nak orang nama mereka. Bagamu tu mantun. Berketiko-ketiko bagamu. Berkadang-kadang bagamu. Jangankan diajak untuk mentaati hukum syariat, mempelajari syariat saya namuh. Dasar syariat kan yang kita baca kini kah? Quran kah? Kau dasar syariat? Dasar hukum kan kesiko. Sunnah Nabi menyalih menerangkan. Dasarnya itu. Diajak untuk mempelajari syariat agama yang sumber Quran, tidak mau. Tidak mau dia. Dia ingin agama. Dia mengaku beriman kepada kitab. Tapi ketika diajak untuk mempelajari, memahami, mengetahui petunjuknya, tidak mau. Walaupun orang kau tidak munafik, tapi paling tidak agih melah nama orang kau. Banyakkah bagamu? Banyakkah menjalankan syariat Allah? Hukum syariat di siko dasar? Tidak mau. Dia pinginnya membaca-baca sen, dapat pahala, dapat labo, dapat fadilah. Diajak untuk memahami isinya untuk dilaksanakan, tidak mau. Farikut sekelompok, tidak mau. Rata-rata kebanyakan kena ini. Ujung-ujungnya sesuai dengan kaji-kaji kita dengar, ujung-ujungnya akhir zaman Quran itu sekadar tulisan tinggal. Orang hobi membaca-baca tapi tidak amuh untuk memahami, mempelajari. Itu. Mudah-mudahan berfaedah.
apa yang kita sampaikan dan apa yang kita pelajari mendapat petunjuk kita tambah lo nak ilmu dan keimanan kita. Bahasa paling tidak beragama ko tidak boleh tapi ala harfin namanya. Beragama ko yang di pinggir-pinggir dan tapi calik lu beragama ko masuknya kalau dalam surah Al-Haji ala harfin di pinggir-pinggir. Ada orang beragama ko di pinggir-pinggir. Calik-calik lu kalau rami orang mau bagi orang satunya. Tapi rasa kabalulu setor wajah saya lah ini dia. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.